pribadi. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, apa sih itu mengelola komunikasi pribadi? Nah, mengelola komunikasi pribadi adalah komunikasi pemasaran yang mungkin terjadi dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, berikut materi-materi akan kami bahas. Pertama akan saya bahas yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah saluran langsung untuk menjangkau dan menyerahkan barang kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Dan juga biasa disebut pemasaran langsung adalah suatu jalur pertumbuhan tercepat untuk menjangkau atau untuk melayani pelanggan. Kemudian, selain dari pengertian pemasaran langsung, ada pun manfaat pemasaran langsung. Yang pertama yaitu dapat berbelanja dari rumah untuk menghindari pertengkaran. Dan yang kedua, menghemat waktu untuk memperkenalkan barang atau jasa yang lebih banyak kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, ada juga saluran-saluran dalam pemasaran langsung. Yang pertama yaitu lewat surat langsung. Yang disebut surat langsung karena pengiriman atau tawaran atau pemberitahuan atau sesuatu yang lain kepada seseorang. Nah, yang kedua, pemasaran katalog. Disebut pemasaran katalog adalah pemasaran yang menghemat biaya pencetakan dan pengiriman surat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut telemarketing. Telemarketing yaitu penggunaan telepon dari pusat pelayanan telepon untuk menarik calon pelanggan dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada juga biaya lain untuk pemasaran langsung, yaitu ada yang televisi, karena ada televisi yang khusus menyediakan pemasaran langsung barang atau jasa. Kemudian ada juga yang disebut kios, di mana kios yang biasa dijumpai di pinggir jalan yang banyak dengan menyediakan berbagai kebutuhan untuk konsumen. Terima kasih. Nama saya Muhammad Istapang. Saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu pemasaran interaktif. Yang pertama, pengertian pemasaran interaktif. Saluran terbaru untuk pemasaran langsung adalah elektronik. Internet memberi pemasar dan konsumen peluang interaktif dan individuasi yang jauh lebih besar. Perusahaan di masa lalu akan mengirim media standar majalah iklan kepada setiap orang. Jadi yang kedua yaitu manfaat pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menawarkan banyak manfaat-manfaat yang unik. Pemasaran interaktif sangat bertanggung jawab dan efektifnya mudah ditelusuri. Yang ketiga merancang situs web. Semua perusahaan perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi peluang pemasaran elektronik dan pembelian elektronik. Nah, jadi report dan George dalam menemukan bahwa situs web yang efektif menonjol 7 unsur rancangan yang mereka adalah: pertama, konteks; kedua, isi; ketiga, masyarakat; keempat, sesuai pesanan; dan kelima, komunikasi; keenam, sambungan; dan ketujuh, perdagangan. Kemudahan pengguna mencakup 3 atribut. Antara lain, yang pertama, situs web cepat melakukan download. Yang kedua, halaman pertama mudah dipahami. Yang ketiga, pengunjung merasa mudah melakukan navigasi ke page lain yang cepat dibuka. Daya tarik fisik ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Page individual kelihatan bersih dan seluruhnya dijejalkan dengan muatan. Yang kedua, tampilan pengetik dan huruf mudah dibaca. Ketiga, situs membuat pengguna warna dan suara yang baik. Yang keempat yaitu menempatkan iklan dan promosi online. Sebuah perusahaan harus memutuskan bentuk iklan internet apa yang paling hemat biaya dalam mencapai tujuan iklan. Yang kelima, paduan untuk e-marketing. Jika perusahaan melakukan kampanye iklan yang tepat, ia tidak dapat hanya membangun hubungan pelanggan, melainkan juga meraup laba tambahan. Email melibatkan hanya satu bagian biaya yang kampanye email dan surat langsung. Beberapa pedoman penting yang diikuti dengan menelpori pemasaran email yaitu: yang pertama, memberi pelanggan alasan untuk menghadapi.
memperoleh isi email Anda. Yang ketiga, tawarkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan pelanggan via surat langsung. Yang keempat, jangan mempersulit pelanggan untuk berhenti berlangganan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Denny Kirweno. Pada kesempatan pada saat ini saya akan membahas materi yang ketiga tentang penjualan dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Metode ini sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Saya kasih contoh, produk seperti Hush Puppies dan Donat yang sukses dibangun melalui berita dari mulut ke mulut yang kuat. Pemasaran buzz dan viral atau biasa disebut gosip dan perbincangan menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi yang relevan yang berhubungan dengan merek melalui sarana tak terduga atau bahkan mengejutkan. Kemudian, pemasaran viral atau menular seperti virus adalah berita dari satu klik mouse ke klik berikutnya yang mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa secara online. Berikut adalah hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh berita dari mulut ke mulut. Yang pertama, membayar dengan umpan balik, kemudian memaksakan untuk terbuka pada peserta berita, kemudian menuntut kejujuran, lalu membantu pelanggan menceritakan kisah, dan yang terakhir jangan menggunakan skenario. Kemudian mengukur efek berita dari mulut ke mulut. Terdapat berbagai cara untuk mengukur efektivitas berita dari mulut ke mulut, antara lain yang pertama, skala kampanye atau jangkauan kampanye, kemudian kecepatan kampanye menyebar. Yang ketiga, pangsa suara di ruang tersebut, kemudian pangsa suara dalam kecepatan tersebut. Lalu relevansi pesan, kemudian kemampuan bertahan pesan, dan yang terakhir seberapa jauh pesan bergerak dari sumbernya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Absalamius sampai Padang. Di sini saya akan membawakan materi keempat, yaitu merancang angkatan penjualan. Istilah perwakilan penjualan mencakup berbagai jenis posisi. Robert MC Muri membedakan 6 posisi penjualan, mulai dari tipe penjualan yang paling kreatif sampai dengan yang tidak kreatif. Posisi yang pertama yaitu pengirim, di mana wiraniaga yang ditugaskan utamanya adalah mengirimkan produk. Yang kedua, menerima pesanan. Wiraniaga yang terutama bertindak sebagai penerima pesanan di luar perusahaan. Kemudian yang ketiga, misionaris, di mana wiraniaga yang tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi yang tugas utamanya adalah membangun kehendak baik atau mendidik pemakai atau calon pemakai. Kemudian yang keempat yaitu teknisi, di mana wiraniaga yang mempunyai tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu pencipta permintaan, wiraniaga yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produk-produk berwujud maupun yang produk-produk yang tidak berwujud. Kemudian posisi yang keenam adalah penjualan solusi, wiraniaga yang keahliannya ada dalam memecahkan masalah pelanggan, sering berkaitan dengan sistem produk dan jasa perusahaan tersebut. Perwakilan penjualan itu sendirilah yang membawa peluang informasi yang banyak dibutuhkan mengenai pelanggan tersebut. Karena itu, perusahaan tersebut perlu dengan seksama mempertimbangkan masalah-masalah dalam desain tenaga penjualan, yaitu pengembangan tujuan, strategi, struktur, ukuran jumlah, dan kompensasi tenaga penjualan. Nama saya Syekh Pangerandan. Di sini saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu mengelola tenaga penjualan. Begitu sudah menetapkan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi, perusahaan tersebut harus melakukan perekrutan
pemilihan pelatihan, pengawasan, pemberian motivasi, dan pengevaluasian perwakilan penjualan, berbagai kebijakan dan prosedur menuntut keputusan-keputusan ini. Merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Inti tenaga penjualan yang berhasil adalah pemilihan perwakilan yang efektif. Pemilihan wakil penjualan akan berjalan sederhana andai kata orang sudah mengetahui ciri apa saja yang lebih disukainya. Kebanyakan pelanggan mengatakan mereka menginginkan perwakilan penjualan yang jujur, dapat diandalkan, berpengetahuan luas, dan membantu. Setelah menyusun kriteria pemilihannya, manajemen harus melakukan rekrutmen. Departemen Sumber Daya Manusia mencari pelamar dengan berbagai cara, termasuk meminta nama dari perwakilan penjualan, menggunakan agen tenaga kerja, memasang iklan lowongan kerja, dan menghubungi mahasiswa. Prosedur pemilihan dapat berbeda-beda dari hanya mewawancara informasi hingga ujian. Banyak perusahaan memberikan ujian resmi kepada pelamar penjualan, melatih dan menyeleksi perwakilan penjualan. Pelanggan dewasa ini mengharapkan wiraniaga memiliki pengetahuan produksi yang mendalam, menambah pengetahuan untuk meningkatkan operasi pelanggan, dan tampil efisiensi dan dapat diandalkan. Tuntutan-tuntutan ini telah mengharuskan perusahaan melakukan investasi yang jauh lebih besar dalam pelatihan penjualan. Produktivitas perwakilan penjualan. Suatu penelitian terbaru menunjukkan bahwa perwakilan penjualan dewasa ini menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan penjualan kepada pelanggan yang lebih kecil dan kurang menguntungkan, padahal mereka seharusnya lebih memfokuskan pada pelanggan yang lebih besar dan yang lebih menguntungkan. Kaidah untuk kunjungan calon. Perusahaan-perusahaan sering membentuk beberapa banyak waktu yang seharusnya digunakan perwakilan untuk mencari pelanggan baru. Perusahaan-perusahaan menetapkan standar pencarian calon pelanggan karena sejumlah alasan. Jika dibiarkan bertindak sendirian, banyak perwakilan penjualan akan menghabiskan sebagian besar waktunya kepada pelanggan sekarang yang jumlahnya sudah diketahui. Perwakilan dapat bergantung pada mereka untuk menghasilkan sedikit bisnis, sedangkan calon pelanggan mungkin tidak akan pernah menghasilkan bisnis sedikit pun. Menggunakan waktu penjualan secara efisien. Penelitian menunjukkan bahwa perwakilan penjualan terbaik adalah orang-orang yang mengelola waktunya secara efisien. Salah satu alat perencanaan adalah analisis waktu-waktu dan tugas, yang membantu perwakilan memahami bagaimana mereka memanfaatkan waktunya dan bagaimana mereka dapat meningkatkan produktivitasnya. Memotivasi perwakilan penjualan. Untuk meningkatkan motivasi, pemasar mendorong semua jenis imbalan intrinsik dan imbalan eksintrinsik. Sebuah studi riset yang mengukur pentingnya perbedaan imbalan menemukan bahwa imbalan yang tertinggi adalah gaji, disusul kenaikan jabatan, pengembangan pribadi, dan rasa keberhasilan. Imbalan yang nilainya terkecil adalah disukai, rasa hormat, rasa aman, dan penghargaan. Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa pentingnya alat motivasi itu berbeda sesuai dengan karakteristik demografis. Imbalan keuangan yang paling dihargai wiraniaga yang lebih tua dan bekerja lama, dan bagi yang memiliki keluarga besar, imbalan derajat yang lebih tinggi, rasa hormat, rasa aman, dan rasa keberhasilan lebih dihargai oleh wiraniaga muda yang belum menikah dan memilih keluarga kekecilan besarnya dengan pendidikan formal yang lebih tinggi. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adi William Karol Sulambi. Di sini saya akan mencoba untuk membahas materi kelima yang berjudul prinsip-prinsip penjualan pribadi. Nah, wiraniaga yang efektif
memiliki lebih sekedar dari naluri. Mereka dilatih tentang metode-metode analisis dan manajemen pelanggan. Nah, pendekatan pelatihan penjualan berupaya merubah seseorang wiraniaga dari penerima pesanan yang pasif menjadi pencari pesanan yang aktif yang terlibat dalam penyelesaian pelanggan. Di sini ada 6 langkah, yaitu yang pertama, mencari pelanggan dan melakukan kualifikasi. Nah, langkah pertama dalam penjualan adalah mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon. Lebih banyak perusahaan mengambil tanggung jawab untuk mencari dan mengkualifikasi calon, sehingga wiraniaga tersebut dapat menggunakan waktu mereka melakukan apa yang dapat mereka lakukan dengan baik dalam penjualan. Yang kedua adalah pendekatan pendahuluan. Di sini wiraniaga tersebut seharusnya menetapkan tujuan kunjungan, menentukan kualifikasi calon, mengumpulkan informasi, melakukan penjualan langsung, dan sebagainya. Tugas lainnya ialah memutuskan pendekatan hubungan terbaik, mungkin berupa kunjungan pribadi, telepon, atau surat. Nah, yang ketiga ialah presentasi dan peragaan. Wiraniaga sekarang menyampaikan cerita produk-produk tersebut kepada pembeli dengan mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh perhatian atau attention, mempertahankan minat atau interest, kemudian membangkitkan keinginan atau desire, dan menghasilkan tindakan atau action. Nah, wiraniaga tersebut menggunakan pendekatan fitur, keuntungan atau advantage, manfaat atau benefit, dan nilai atau value atau yang kita singkat FABV. Kemudian mengatasi keberatan. Nah, pelanggan biasanya mengajukan keberatan-keberatan selama presentasi atau ketika melakukan pemesanan. Nah, untuk menangani keberatan-keberatan ini, seorang wiraniaga menggunakan pendekatan yang positif, meminta pembeli menjelaskan keberatan, atau bertanya kepada pembeli dengan cara mengharuskan pembeli menjawab sendiri keberatannya, dan menyangkal kebenaran keberatan tersebut atau mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli. Nah, kemudian menutup penjualan. Sekarang wiraniaga mencoba menutup penjualan. Ada beberapa teknik penutupan. Mereka dapat meminta untuk melakukan pemesanan, meringkas butir-butir kesepakatan, menawar untuk membantu sekretaris menuliskan pesanan, dan sebagainya. Nah, wiraniaga tersebut mungkin menawarkan pancingan khusus kepada pembeli untuk menutup penjualan, seperti harga khusus, jumlah tambahan gratis, dan pemberian hadiah. Nah, tindak lanjut dan pemeliharaan. Ini yang terakhir. Langsung setelah melakukan penutupan, wiraniaga tersebut mempertegas perincian yang perlu mengenai waktu pengiriman, syarat pembelian, dan hal-hal lain yang dirasa penting bagi pelanggan tersebut. Wiraniaga tersebut seharusnya menjadwalkan kunjungan berikutnya setelah pemesanan pertama sudah diterima, guna untuk memastikan telah dilakukan pemasangan, instruksi, dan pelayanan yang tepat. Wiraniaga tersebut seharusnya juga menyusun rencana pemeliharaan dan pertumbuhan pelanggan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Pembahasan kami dari kelompok 8 mengenai mengelola komunikasi pribadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa pada pembahasan kami berikutnya. Kita belajar dan jaga kesehatan. Kelompok 8, yes! Begitu aja. Yes!